Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berlimpah yang Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itulah dapatlah kita bersama-sama hadir di masjid yang mubarakah ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh dan suri teladan kita bersama. Kami wasiatkan kepada diri pribadi kami dan demikian pula kepada jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tentunya senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan sedapat mungkin menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, dan jauh-jauh lagi kita bersyukur kepada Allah di saat kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah dan mampu untuk kita manfaatkan nikmat hidup yang sementara ini untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kenapa jamaah sekalian? Sebab akan datang nanti suatu masa, akan datang nanti suatu waktu di mana pada saat itu kita masih mau beribadah kepada Allah, namun kesempatan itu sudah lewat untuk kita. Di saat itu kita masih mau melakukan amalan-amalan kebaikan, namun sayang kesempatan itu sudah hilang pada diri kita. Tahukah kita jamaah sekalian, apakah yang menjadi penyesalan orang-orang yang berada di ambang kematiannya? Di saat nyawa sudah mau dicabut dari tubuhnya, apa penyesalan yang sangat besar pada saat itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Hingga apabila datang kematian salah seorang di antara mereka, orang yang didatangi kematian ini memohon, mengiba kepada Allah. Apa permohonannya? Qala rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia
Apa keinginannya kalau bisa kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarak. Maka niscaya saya akan beramal saleh dari apa yang dahulu aku tinggalkan. Inilah salah satu penyesalan jamaah sekalian. Orang-orang yang berada di ambang kematiannya, dia minta kepada Allah kalau bisa dikembalikan lagi ke dunia untuk kali yang kedua. Padahal jamaah sekalian, kalau sudah datang ajal kepada manusia, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah diundurkan dan tidak akan pernah dimajukan. Tapi dia tetap memohon kepada Allah, mengibah kepada Allah. Kalau bisa, masih diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia. Dan keinginannya adalah hanya ingin beramal. Sebab sewaktu hidup di dunia, dia habiskan waktunya, tenaganya, biayanya untuk mengurus urusan dunia. Lupa ibadah kepada Allah. Lupa melakukan amalan-amalan kebaikan. Mungkin kita bertanya jemaah sekalian, kenapa sampai orang-orang yang berada di ambang kematiannya minta kembali ke dunia hanya ingin beramal? Bukan ingin menikah lagi jemaah sekalian, atau menambah pundi-pundi hartanya, atau menambah kekuasaannya. Bukan, hanya ingin beramal. Rupanya pertanyaan ini jemaah sekalian dijawab dalam sebuah hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyit salasah fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jika meninggal manusia itu, maka yang akan mengantarkannya ke kubur ada 3. Sayangnya 3 yang menemani mengantarkan ini, 2 yang kembali, 1 saja yang tinggal bersama si mayit itu. Apa yang menemani orang pada saat meninggal dunia kata Rasulullah? Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amal-amalnya. 2 yang kembali jamaah sekalian. Di saat jasad itu sudah dibenamkan dalam tanah, ditutup dengan tanah, 2 yang kembali. 3 yang mengantar, 2 yang kembali. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga tinggal berdoa dan mereka akan kembali dengan urusannya masing-masing. Ditinggalkan kita sendiri jamaah sekalian di pekuburan yang sangat sepi itu. Padahal yang mengantarkan kita tadi adalah keluarga kita, boleh jadi istri kita, anak-anak kita, handai tolan kita. Tapi tidak ada satupun yang ingin tinggal bersama dengan kita di saat jasad kita sudah berkalang dengan tanah. Mereka kembali dengan urusannya masing-masing. Mungkin mereka bisa mengenang kita 2-3 bulan. Tapi setahun berlalu kita sudah tidak diingat lagi. Jabatan-jabatan kita yang menurut orang hanya Anda saja yang mampu memegang jabatan itu. Pada saat kita meninggal dunia jamaah sekalian, akan digantilah dengan generasi-generasi berikutnya. Dan mudahnya kita dilupakan oleh teman dan sahabat-sahabat kita. Mereka kembali dengan urusannya. Urusan-urusan dunia. Yang kedua adalah harta. Harta yang kita kumpulkan akan kembali bersama dengan ahli warisnya. Apa yang bersama dengan kita pada saat itu? Hanyalah amal-amal kita saja. Maka barulah kita paham jemaah sekalian. Kenapa sampai orang-orang yang berada di ambang kematiannya minta kembali ke dunia hanya ingin beramal. Karena rupanya pada saat orang itu meninggal dunia, yang bersama dengan dia hanyalah amal-amal saja. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan penyesalan ini akan berkepanjangan jamaah sekalian. Sampai ke negeri akhirat kelak. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Andaikan kalian bisa melihat begitu mengerikannya, begitu menyayat hatinya orang-orang mujrimun, para pendosa itu di dunia tertunduk malu di hadapan Tuhannya. Nanti di akhirat kelak selaya mereka berkata,
Ya Tuhan kami, sekarang ini kami sudah mampu melihat. Sekarang ini kami sudah mampu mendengar. Oleh karena itu kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Maka niscaya kami akan beramal saleh. Sungguh sekarang ini kami sudah termasuk golongan orang-orang yang yakin. Inilah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi jamaah sekalian. Oleh karenanya kami ingatkan kepada diri pribadi kami. Dan juga kepada jamaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Di saat kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Dan mampu untuk kita manfaatkan nikmat hidup ini. Untuk beribadah kepadanya. Untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhallazina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kenapa merugi jamaah sekalian? Karena habis waktunya, tenaganya, biayanya untuk mengurus urusan dunia. Waktu meninggal dunia, tak satupun dunia ikut serta dengannya. Berlomba-lomba dia dengan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke liang kubur. Berlomba-lomba untuk mengejar harta. Bahkan terkadang gara-gara memburu harta jamaah sekalian, ditinggalkan salat dengan sengaja. Ditinggalkan puasa dengan sengaja. Tidak kenal lagi mana halal, mana haram. Berlomba-lomba memburu pangkat dan kedudukan. Berani menyogok itu dan ini jamaah sekalian. Menyikut kanan kiri. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu jamaah sekalian. Demikian pula yang lainnya berlomba-lomba terhadap dunia. Waktu meninggal dunia jamaah sekalian, tak satupun dunia ikut serta dengannya. Perhatikanlah jamaah sekalian, betapa banyak orang-orang kaya yang jauh lebih kaya daripada kita. Jauh lebih berpangkat daripada kita. Waktu meninggal dunia jamaah sekalian, tak sesen pun harta yang dia bawa. Tak sesen pun harta. Berhektar-hektar tanahnya. Waktu meninggal dunia, yang menjadi ukuran daripada liang lahatnya, hanya sebantaran ukuran tubuhnya. Tidak lebih daripada itu. Mana tanah yang berhektar-hektar. Mana rumah yang bertingkat-tingkat. Tidak apa-apa kaya. Tidak apa-apa kerja. Tapi jangan sampai melupakan kita untuk beribadah kepada Allah. Rijalun. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Laki-laki yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan maupun jual beli dari mengingat Allah, dari mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Itulah orang-orang yang beriman jamaah sekalian. Perdagangannya tidak melalaikannya, melenakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya tidak menyebabkan jamaah sekalian dia lalai dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Oleh karenanya jamaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Di saat kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Dan mampu untuk kita manfaatkan nikmat yang sementara ini. Untuk beribadah kepadanya. Untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Bahkan jamaah sekalian. Untuk orang-orang yang senantiasa melakukan amalan kebaikan. Melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaanlah yang akan mereka dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man amila salihan min sakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa manusia beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sungguh kepada mereka itu akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami ganjar mereka itu dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak akan sia-sia amalan-amalannya. Tidak akan sia-sia ibadahnya jamaah sekalian. Bahkan Allah akan memberikan kepadanya dua keutamaan dalam ayat ini.
Surah An-Nahl 16 ayat yang ke-97. Yang pertama adalah kehidupan yang baik. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia di dunia, tenang di dunia, selamat di dunia, kuncinya adalah banyak-banyaklah melakukan amalan kebaikan. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, niscaya hidup kita akan bahagia di dunia. Kalau Allah perintahkan kepada kita makan makanan yang halal, carilah harta yang halal, dengan pekerjaan yang halal, belanjakanlah di jalan-jalan yang halal, maka hidup kita akan tenang jamaah sekalian. Tidak akan diburu-buru jamaah sekalian oleh KPK, kejaksaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau coba-coba kita melenceng jamaah sekalian, kita mengambil harta-harta yang haram, yang bukan menjadi milik kita, bahkan kita makan harta-harta yang haram, menzolimi orang lain, mengambil milik orang lain yang bukan menjadi hak kita, berhati-hatilah jamaah sekalian. Orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, menerjang larangan Allah, ada juga bahagiannya di dunia. Allah berfirman, "Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, jauh berpaling daripada Al-Quran, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit, dan nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Tidakkah kita melihat hampir tiap hari jamaah sekalian, para koruptor itu ditangkap oleh KPK, kejaksaan. Lihatlah, rompinya lain, tangannya diikat, sidangnya begitu lama, dan dimasukkan ke dalam penjara yang ukuran WC-nya di rumahnya mungkin jauh lebih luas daripada ukuran penjara tempat dia dititipkan di situ. Hidup yang sempit jamaah sekalian. Kenapa? Karena dia mengambil yang bukan menjadi miliknya. Dia melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah jamaah sekalian. Oleh karenanya, karena hidup kita ini sementara di dunia, maka manfaatkanlah dengan baik. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Yang kedua jamaah sekalian, Allah ganjar dengan pahala yang jauh lebih baik. Perhatikan jamaah sekalian. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang sudah berhasil puasa di bulan Ramadan. Sedikit ibadah yang kita lakukan ini jamaah sekalian, dengan perjuangan yang luar biasa hebatnya, walhamdulillah kita lewati Ramadan dengan sukses. Tapi kalau kita tambah lagi di bulan Syawal dengan puasa 6 hari jamaah sekalian, kata Rasulullah, man soma Ramadana thumma atba'u syittan min Syawal kana kasyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. 1 bulan kita lalui, kita tambah dengan 6 hari, seakan-akan 1 tahun penuh kita berpuasa jamaah sekalian. Allah ganjar dengan pahala yang jauh lebih baik. Sekarang 24 Syawal, masih ada waktu untuk menyelesaikan puasa Syawal kita. Yang boleh jadi mungkin di antara kita belum sempat menyelesaikannya. Jamaah sekalian, kita berangkat dari rumah ke masjid ini, salat berjamaah Jum'ah, mendengarkan khutbah. Orang yang pertama kali datang di masjid itu sama dengan dia menyedekahkan seekor onta jamaah sekalian. Allah ganjar dengan pahala yang jauh lebih baik. Bahkan Rasulullah menyebutkan, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanah bi asyri amsalihah ila sab'imi'ah di'fin. Setiap amal anak cucu Adam itu adalah untuknya. Dan setiap 1 kebaikan yang dia lakukan, Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Allah ganjar dengan pahala yang jauh lebih baik. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang mulia, di khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada diri pribadi kami dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita semangat ibadah, semangat beramal jamaah sekalian, untuk menjadi bekal berharga kita di kampung akhirat kelak. Rupanya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita jamaah sekalian tentang amalan-amalan yang kalau kita lakukan amalan tersebut, pahala kita akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Sewaktu kita masih hidup, masih bisa sholat dapat pahala. Masih bisa mengaji dapat pahala. Masih bisa ikut pengajian dapat pahala. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tak satu pun amal ibadah yang mampu lagi untuk kita tunaikan. Karena kita sudah meninggal dunia. Tetapi rupanya Rasulullah menyebutkan kepada kita tentang amalan-amalan yang kalau kita lakukan, pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Mungkin usia kita di dunia cuma 70 tahun. Tapi pahala yang kita dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Apa amalan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah, au ilman yuntafa'u bih, au waladun salih yad'ulah." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Ada 3 yang tidak putus, akan terus berkelindan pahalanya walaupun sudah tiada. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Amalan ini jamaah sekalian adalah amalan sewaktu kita hidup di dunia. Ada harta kita infak sedekahkan. Maka pada saat kita infakkan untuk pembangunan masjid atau membantu ini dan itu jamaah sekalian, sepanjang dipergunakan apa yang telah kita infak sedekahkan itu, pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan kalau ada anak-anak kita, didik, bimbing, bina dia dengan baik. Karena mereka inilah yang akan melanjutkan pahala kita walaupun kita sudah tiada. Jemaah sekalian yang mulia, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan takwa dalam diri kita sampai dengan nantinya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mari di hari Jumat yang penuh berkah ini kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya kadiyal hajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana ghfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.